Selamat malam, Kak. Malam, Gimana kabar, Kak? alhamdulillah pagi. Pertama-tama sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa IPB University, jurusan Manajemen Angkatan 58. Nama aku Maritza Fatiha, biasa dipanggil Ica. Oke, halo kakak, salam kenal. Nama aku Mandy. Eh, Bisa dipanggil Mandy. Halo Kak, perkenalkan aku Hasbi, nama panjangnya Muhammad Hasbi Asidi. Salam kenal Kak. salam kenal, Perkenalkan namaku Abdullah Azam Nur Izzuddin dan kakak bisa manggil aku Kak Azam. Salam kenal Kak Dewi. salam kenal. Ya, Perkenalkan, nama aku Tresya, aku biasa dipanggil Trey. Salam kenal Kak Dewi. salam kenal. Ya, Karena perkenalannya sudah, sepertinya, jadi aku lanjut. Pertanyaan pertama nih, Kak. Sebelumnya, apakah Kak bisa memperkenalkan diri, yaitu nama, umur, jabatan, perusahaan, jabatan, bekerja di perusahaan apa, dan berapa lama waktu bekerjanya? oke. Halo, selamat malam semuanya. Kenalin nama aku Dewi Fortuna. Tapi kalian bisa panggil aku Devor aja. Umur aku 23 tahun. Sekarang kerjanya alhamdulillah di BRI. Jabatannya officer di divisi Ultra Mikro. Pertanyaan kedua, Kak. Apakah Kakak pernah mendengar apa itu manajemen trainee? Pernah? Boleh dijelaskan, Kak, menurut pengertian Kakak? Apa ya, manajemen trainee? Sebenarnya manajemen trainee itu sebuah pelatihan kan, ya, yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk mempersiapkan pegawainya itu untuk menduduki posisi-posisi tertentu gitu. Ya kan namanya juga manajemen ya, berarti dilatih untuk lebih ke kemampuan manajemennya kayak gitu. Jadi ke depannya buat bisa jadi leader kayak gitu. Untuk manajemen trainee itu sebenarnya di beberapa perusahaan namanya beda-beda ya. Kalau di BRI sendiri itu namanya BFLP, Brilliant Future Leader Program. Nah, kalau misalkan di bank lain mungkin ada audisi namanya, atau di Telkom apa ya, atau pokoknya di tiap perusahaan tuh beda-beda aja. Nah, selanjutnya nih sih Kak, aku mau nanya sama Kak Dewi kalau alasan Kakak mengikuti manajemen training itu apa sih Kak? Sebenarnya ya, aku tuh ikut manajemen trainee ini karena dulu aku pas kuliah dapat beasiswa dari BRI. Nah, aku pas semester 7 tuh dapat Brilliant Scholarship dari BRI. Terus awalnya tuh aku nggak tahu kalau beasiswa ini tuh harus ikut manajemen trainingnya BRI gitu. Pas wawancara akhir barulah dikasih tahu kalau beasiswanya nantinya nyambung ke BFLP. Jadi kalau udah nerima beasiswa ini wajib ikut BFLP. Jadi ya mau nggak mau ikut BFLP. Tapi sebenarnya kalaupun kalaupun misalnya aku nggak ikut beasiswa, ya BFLP ini tetap menarik gitu. Soalnya kan aku dari jurusan statistika ya. Jadi masih nyambung lah gitu kalau ke perbankan. Kalau selanjutnya nih Kak, pengumuman lowongan kerja untuk manajemen training nih yang Kakak apply waktu itu tuh seperti apa sih Kak? Bisa dijelasin terkait pengumuman lowongan kerja Oh, gitu Kak? Buat pengumuman lowongan kerja. Oh, kalau dulu sih aku karena aku awalnya apply-nya beasiswa ya. Jadi ya sebenarnya lihat di IG-nya BRI, lihat di Instagram-nya BRI, ada pengumuman untuk beasiswa Beyond Scholarship. Tapi untuk yang BFLP biasa juga dia pengumumannya ada di Live at BRI juga di IG gitu. Oke, thank you Kak. Jadi kan tadi kakak udah jelasin nih untuk proses rekrutmennya dari yang beasiswa sama mungkin yang program dari BRI-nya tuh mirip-mirip gitu ya sama. Mm-mm. Nah, kalau habis kakak keterima nih beasiswa, apakah dari BRI-nya ini ada kayak penjurusan untuk MP-nya atau semuanya dilakukan secara general baru nanti jurusin lagi ke role-nya kalau udah lulus gitu Kak? Kalau dari MT di BRI sendiri itu dibagi dua ya. Ada namanya BFLP umum sama BFLP IT. Oke, makasih Kak. Setelah itu, mungkin buat role Kakak sekarang nih, habis dari MT kan ini kan, bisa dijelaskan nggak Kak untuk job description sama job specification Kakak atau yang kayak selama MT itu ngapain aja gitu Kak?
Oh, sama NT ya. Kalau selama NT itu pokoknya aku tanda tangan kontrak buat training itu Desember, akhir Desember. Nah, mulai pendidikan dari bulan Januari. Nah, itu bulan Januari kita masih online tuh pendidikannya sebulan. Itu kegiatannya pertama itu ada personal development. Itu dari DDI, Daya Dimensi Indonesia. Jadi kita dilatih lah bagaimana cara memimpin, terus cara berkomunikasi, cara berhubungan dengan orang lain. Terus sekitar 3 minggu kita belajar tentang soft skill, kayak disebutnya, tentang soft skill. Habis itu kita juga belajar tentang cara makan yang baik, cara duduk yang baik sama Duta Bangsa Indonesia. Itu kita diajarin ya pokoknya cara duduk yang baik, cara makan yang baik karena kan kita diajarinnya ke depannya buat jadi jajaran manajemen gitu ya. Jadi harus bisa ya kalau oh ini kode etik kalau makan, etiket gitu-gitu pokoknya kita diajarin juga. Aku langsung tanya ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, sebelumnya Kakak pernah menempuh pendidikan atau pelatihan di mana aja ya, Kak? Kalau aku ini di BRI yang pertama. Aku lulus September 2021, langsung trainee di BRI Desember 2021. Jadi beneran pas abis lulus langsung di BRI. Terus program seperti apa sih, Kak, yang akan dijalanin oleh manajemen trainee itu? Ya sebenarnya mungkin berangkat dari yang itu ya, yang kita di akhir pendidikan itu harus membuat suatu produk atau ya ide inovasi gitu buat BRI. Nah, itu juga ya merupakan suatu produk atau program yang diusulin dari tiap-tiap trainee gitu buat BRI ke depannya. Oke, siap Kak. Mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya Kak. Menurut Kakak nih Kak, apa aja sih Kak benefit dan rewards dari program MT ini Kak? Benefitnya sebenarnya banyak banget ya kalau benefit dari program MT ini. Karena kan kita difasilitasin buat belajar ya secara gratis gitu. Kita kan nggak harus mengeluarkan uang sama sekali gitu. Kayak misalkan kemarin aku ikut yang kelas dari DDI itu, Personal Development, itu katanya kalau misalkan kita bayar sendiri, ya harganya lumayan mahal juga gitu pakai vendor itu. Tapi karena kita difasilitasin sama perusahaan gitu aja, alhamdulillah kita bisa merasakan pendidikan yang berkualitas gitu tanpa kita harus mengeluarkan biaya sendiri. Terus pas kemarin lagi pendidikan juga kita ya ada uang sakunya. Alhamdulillah dapat uang saku juga. Terus dapat uang kuota juga pas kita masih online. Nah, pas kita di Ciloto itu pas offline kita juga dapat fasilitas banyak banget. Pokoknya ya kan di villa gitu, di villa dibayarin, makan makan dijamin setiap harinya. Pokoknya kita tuh nggak harus mengeluarkan uang buat hidup deh kalau pas pendidikan offline beneran semuanya difasilitasin kayak itu. Jadi emang pas pendidikan itu tugas kita tuh cuman ya belajar aja gitu. Tugasnya belajar aja semuanya udah difasilitasin gitu sama perusahaan itu. Oh, menarik banget ya kayak oke oke. Mungkin selanjutnya Kak ke yang terakhir, boleh gak sih Kak spill gitu tips and tricks untuk lulus dari program MT ini Kak? Kalau dari Kakak gimana tuh kira-kira Kak? Oke, tips and tricks. Mungkin karena sekarang sekarang kalian masih semester berapa berarti ya? 5, 8 tuh. Semester 3, Kak. Oh, baru semester 3. Allah. Itu perjalanan kalian masih panjang ya. Nah, kalian bisa tuh daftar Brilliant Scholarship. Ya, dari semester 5 udah bisa. Ntar follow aja IG Live at BRI. Biasanya suka ada di sana. Kebanyakan. Kalau tipsnya mumpung kalian sekarang masih semester 3 ya ya kalian yang benar gitu belajarnya. Maksudnya usahain nilai-nilai kalian yang gak jelek-jelek amat gitu ya kalau bisa bagus. Sebenarnya kan ada yang bilang ya nilai nilai itu nggak menjamin kesuksesan gitu kan, tapi tetap aja nilai itu jadi gerbang kita buat masuknya gitu karena hal pertama kali tetap aja mereka lihat administrasi gitu kan. Tapi selain itu juga kalian harus
bekali diri kalian sama soft skill gitu yang nggak bisa kalian dapat pas kuliah, kayak ikut organisasi, ikut UKM, ya seenggaknya ikut hima deh, hima ya, ya hima, hima yang nggak terlalu capek misalkan gitu ya. Itu yang minimal kalian pernah satu kali ikut organisasi gitu. Terus kalian juga ikut aja lomba-lomba jurusan manajemen ya, yang banyak kali ya manajemen kan lomba-lomba apa gitu, ikut aja, mau menang gak menang ya udah, yang penting nambah pengalaman gitu, nambah pengalaman, terus nanti nambah sertifikat juga kan lumayan. Terus ini ikut ini juga kayak seminar-seminar, workshop-workshop, soalnya sertifikatnya lumayan buat nambah kalian kalau misalkan mau daftar kerja atau apa-apa kayak gitu. Intinya sih selagi kalian sekarang masih mahasiswa ya explore aja gitu diri kalian, pokoknya coba coba banyak hal aja. Kalau misalkan ada student exchange, misalkan ada dananya, ada rezekinya, ya udah coba ikutin gitu. Itu tips sekarang kalian pas masih kuliah gitu. Terus kalau tips buat nanti kalau misalkan kalian mau ikutan nih BFLP pas udah lulus, ya tentunya tipsnya ya kalian persiapin matang-matang gitu, belajar, banyak belajar. Kalian, kalau aku dulu, aku searching sih di internet kayak apa aja sih tesnya buat masuk BRI kayak gitu. Terus nanti juga suka ada kan contoh soal tes potensi akademik gitu-gitu. Terus pas mau wawancara juga aku searching dulu di YouTube cara menghadapi wawancara wawancara kerja kayak gitu-gitu lah. Intinya persiapan dengan baik sih, ya, dan banyak berdoa gitu. Baik, Kakak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga perkataan-perkataan Kakak tadi bisa kami sebarkan dan jadikan pelajaran buat teman-teman yang lain, gitu ya, Kak. Mungkin terakhir sebelum ditutup, Kak, boleh nggak kira-kira kita minta closing statement dari Kak Dewi tentang kebetulan di teman-teman kita ada beberapa yang pengen masuk manajemen training nih, Kak. Nah, Mm-mm. mungkin ada sepatah dua patah kata untuk menyemangati mereka agar bisa percaya diri untuk memasuki manajemen training, kira-kira ada nggak, Kak? Aduh, apa ya, bingung. eh Aduh, ini. Aduh. Pokoknya belajar, berusaha, berdoa, tawakal. Bingung. Pokoknya apa ya? Yang penting kita berusaha aja semaksimal yang kita bisa dan banyak-banyak berdoa. Kalau misalkan kita udah berusaha dan berdoa, urusan nanti kita lolos atau enggaknya itu Tuhan yang ngatur. Yang penting berusaha semaksimal mungkin dan banyak berdoa. Oke. Belajar, berusaha, dan berdoa. Yang penting belajar dan berusaha dulu, berdoa biar nanti Tuhan yang atur hasilnya gitu ya, Kak. Iya. Mungkin bisa dibilang itu mungkin jadi bakal penutup sesi wawancara kita pada malam ini, Kak. Terima kasih ya, semangat kalian. Ya, terima kasih banyak juga Kak atas waktunya dengan jadwal Kakak yang mungkin penuh ya Kak dan dadakan juga Kak. Nggak apa-apa. Terima kasih, Lagi santai Kak. kok. Iya, Makasih ya, Kak. sama. Terima kasih banyak Kak Ya, atas waktunya. iya, Sehat-sehat ya sama. Kak. Amin. Kalian juga ya, semangat. Aku izin live ya.